Film ini mengisahkan tentang sepasang kekasih yang hendak berlibur ke sebuah danau, yang dimana letak danau itu tidak jauh dari perkotaan alias masuk ke dalam hutan. Tapi apakah liburan mereka akan indah seperti yang dibayangkan? Berikut ini adalah ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih. Si pria bernama Steve dan si wanita bernama Kylie. Berhubung keduanya ini memiliki waktu senggang yang sama, Steve berniatan ingin mengajak doi berlibur ke suatu tempat yang jauh dari keramaian. Di dekat tempat penginapan, ketika Steve ingin melanjutkan perjalanannya karena memang lampu sudah menunjukkan warna merah. Tapi sialnya, ia dikagetkan oleh bocah yang bermain sepeda tanpa melihat rambu lalu lintas. Steve memutuskan untuk menginap di tempat penginapan sebelum esok hari mereka melanjutkan liburannya ke danau yang jauh dari keramaian. Singkat waktu, pagi pun tiba dan mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Little Faith. Di hutan ini, mereka berdua bertemu dengan seorang anak laki-laki. Tapi anak laki-laki itu tidak menghiraukannya. Kylie tidak sakit hati karena memang itu adalah bocah ingusan yang masih polos. Untungnya ketika saya masih remaja, saya tidak seperti mereka. Lanjut, Steve dan Kylie memutuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam di sini. Di pagi harinya, sayangnya makanan yang ia punya sudah dirubungi oleh binatang dan tidak layak makan. Tidak hanya itu, mobil Steve juga di sini bocor akibat ulah dari keenam anak remaja yang tengil itu. Beruntungnya Steve membawa ban cadangan sehingga ia pun dapat pergi dari sini. Di jalan, Steve tak sengaja melihat keenam remaja tengil dengan sepedanya itu. Steve sempat hilaf ingin menabraknya, tapi beruntungnya Steve sadar bahwa tindakan mereka mungkin hanya sebatas meneror saja dan tak lebih dari itu. Setelah Steve dan Kylie makan-makan, lantas mereka pun kembali ke danau itu lagi. Steve, where's the beach bag? Setelah berenang, Steve dan Kylie baru menyadari bahwa ternyata tas miliknya diambil oleh remaja nakal. Fatalnya, remaja nakal itu telah mengambil mobil Steve yang membuat Steve naik darah. Dan tiba-tiba Steve akhirnya menemukan keberadaan si anak remaja nakal. To the point saja, dimana Steve langsung meminta kepada mereka agar barang-barang yang telah dicurinya segera dikembalikan. Namun Brad yang merupakan abang-abangannya menolak untuk mengembalikan barang-barang yang telah ia curi. Kemudian Steve diserang dengan menggunakan pisau, namun entah mengapa si anjing itu ikutan menyerang juga. Imbasnya si anjing itu pun terkena pisau dan seketika mati di tempat. Brad yang kesal langsung memberikan kunci mobilnya dengan cara dilempar. Melihat Brad yang emosi, ditambah lagi temannya mengeluarkan pisau. Tanpa berpikir panjang, Kylie dan Steve pun langsung melarikan diri menggunakan mobilnya. Tapi sayangnya bocah-bocah nakal itu tak akan membiarkan Steve serta Kylie pergi begitu saja. Kecelakaan ini mengakibatkan Steve terjebak dan tak bisa melarikan diri. Demi keselamatan keduanya, Steve menyuruh untuk doi pergi mencari bantuan. Dengan berat hati, Kylie pun menuruti apa yang diminta oleh Steve. Di samping remaja nakal itu mendekati mobilnya, Kylie lebih memilih untuk mengumpat dan bermalam di pepohonan. Singkat waktu, pagi pun tiba. Kylie mencoba memastikan apakah di mobil masih terdapat Steve ataukah tidak. Sayangnya Steve sudah tak ada di mobil. Kylie di sini menemukan sebuah jejak berupa bercak darah. Untuk kemudian Kylie pun mengikuti jejaknya. Tak jauh dari situ, Kylie melihat suaminya tengah diikat, bukan menggunakan ikat tali, tapi menggunakan kawat berduri. Ketika Brad tengah menyiksa Steve, dengan segera Paige pun langsung menghentikannya dan berkata bahwa kita memanglah anak nakal, tapi perbuatan keji seperti ini tidaklah benar. Sialnya, keberadaan Kylie berhasil diketahui oleh mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung mengejar Kylie dengan sepedanya itu. Di samping mereka mengejar Kylie, Steve berusaha untuk melepaskan ikatannya walau sangat sakit.
Kylie di sini berusaha keras untuk mengambil HT, tapi sialnya di depan sudah nampak bocil-bocil yang hendak menghampirinya. Sialnya lagi, jaket Kylie tersangkut. Yang mau tidak mau, Kylie pun harus melepasnya. Come on! Di sisi lain, ketika Steve hendak mengambil kotak P3K di mobilnya, kemudian mobil yang ia sentuh alarmnya berbunyi, yang otomatis hal itu mengundang perhatian si bocil. Beruntungnya, ketika Matt sudah sampai di TKP, Steve sudah tak ada di situ. Di sini, Steve hampir memukul Doi, tapi beruntungnya hal buruk itu tidak terjadi. Beberapa saat melangkah, Kylie dan Steve menemukan sebuah gubuk, dan di gubuk itulah Kylie memberikan minuman kepada Steve. Banyaknya luka yang diderita oleh Steve tidak separah luka yang ada di bagian perutnya, yang dimana luka di bagian perut itu lambat laun akan membunuh Steve secara perlahan. Kylie mencoba menyemangati Doi dengan berkata bahwa kita bisa melewati ini. Sesaat setelah itu, remaja nakal itu pun terlihat mencoba menghampiri gubuk ini. Yap, ternyata Kylie sangat pandai, di mana ia mengumpat di bawah gubuk. Bocil-bocil itu hanya menemukan bercak darah dan bekas kapas saja. Jadi mereka memutuskan untuk mencari kembali di tempat lainnya. Kylie kemudian mengeluarkan Steve dari danau itu. Sayangnya kondisi Steve kini semakin parah dan tak kuat lagi untuk berjalan. Agar perjuangan ini tidak sia-sia, Steve lantas menugaskan untuk Kylie mencari bantuan sedangkan ia akan stay di sini. Sebelum pergi, Kylie terlebih dahulu menutupi setengah badannya dengan dedaunan. Lalu ia pun pamit untuk minta bantuan. Beberapa saat Kylie melangkahkan kakinya, ia menemukan tiang listrik. Yang pasti, jika Kylie mengikuti tiang ini, maka Kylie akan keluar dari sini. Karena ini ruang terbuka, maka inisiatif pun dilakukan oleh Kylie untuk merangkap ke semak-semak. Kylie menginjak sebuah kayu yang menancap di kakinya agar tidak menimbulkan suara teriakan. Kylie kemudian menutupi mulutnya dengan kayu, lalu berjuang untuk melepaskannya. Tiba-tiba saja, Kylie dikagetkan oleh seseorang yang ternyata orang itu bukanlah bocil Dajjal, melainkan bocah pendiam yang pernah ia temui sebelumnya. Kylie memohon kepada Jamal agar dirinya diantarkan untuk menemui ibunya Jamal. Kylie dibawa ke suatu tempat oleh si Jamal. Jamal kemudian mencoba menghubungi seseorang. Tak lama setelah itu, hadirlah orang yang telah dihubungi oleh Jamal. Betapa membagongkannya sosok si Jamal ini, karena ternyata orang pendiam bukan menjadi jaminan bahwa orang itu baik. Dan tiba-tiba singkat cerita, Brad dan kawan-kawannya berhasil menangkap Steve dan juga Kylie. Namun sayangnya Steve telah tewas karena kehabisan darah. Untuk menutupi kasus ini, mereka sudah menyiapkan kayu untuk membakar Steve dan juga Kylie secara hidup-hidup. Alasan Jamal bersekongkol dengan Brad adalah karena Jamal tidak ingin terus selalu dibully dan ingin bergabung ke dalam kelompoknya. Agar tergabung ke dalam kelompoknya, Brad menyuruh untuk Jamal membakarnya. Dengan berat hati, Jamal pun menyetujui tawaran itu. Prove yourself then. Come on then. Fucking you doing all that stuff, it's fucking more one. Ah? Is it one? Say it. Is it one? Tanpa disangka-sangka, api itu ternyata sangat menguntungkan bagi Kylie, yang dimana Kylie dapat terlepas dari ikatannya berkat tali yang terbakar. Brad lalu mengancam Kylie dengan berteriak. Brad mengatakan jika Kylie tidak kembali, maka ia akan membakar si Jamal. Sekarang ini kita dapat mengetahui siapa saja yang memiliki jiwa psikopat dan siapa saja yang bukan. Kylie di sini sudah sangat benar mengambil keputusan untuk berlari dengan meninggalkan Jamal yang terbakar begitu saja. Di sini Kylie menemukan peta yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Dengan segera Kylie langsung memecahkan kaca itu untuk mengambil petanya. Sesaat setelah itu Kylie mendengar suara dari bocil Dajjal. Kylie lalu memutuskan untuk mengumpat di tong sampah.
salah. Benar saja, tak lama Brad pun hadir bersama Matt. Brad sangat yakin bahwa Kylie tak akan mampu untuk pergi jauh meninggalkan hutan ini, dan keduanya memutuskan untuk melanjutkan pencarian ke tempat lain. Selepas kepergian Brad serta Matt, lalu Kylie merobek sedikit pakaiannya dan menggulung kain itu dengan kaca. Cooper yang sudah taubat itu lantas menghampiri Kylie. Karena Kylie menganggap Cooper adalah musuh, maka inilah yang terjadi. Look at what you fucking done. Fuck up, you bitch! Ia hampir saja tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh seorang anak muda. Kylie memberitahukan bahwa ia sedang diburu. Karena kasihan, pria yang bernamakan Bonge itu lantas memberikan Kylie tumpangan. Tapi sebelum pergi meninggalkan hutan ini, Bonge akan terlebih dahulu menemui adiknya yang sedang bermain di hutan. Di jalan buntu ini, Bonge kemudian keluar dari mobilnya untuk menemui adiknya. Yang ternyata adiknya itu adalah si Ricky. Dengan segera, Kylie langsung mengambil alih kemudinya untuk kabur dari tempat ini. Di jalan, Kylie melihat seorang KKI, tapi Kylie lebih memilih untuk menabraknya. Kylie kembali ke tempat penginapannya untuk meminta bantuan kepada warga setempat. Kylie di sini dirawat baik oleh mereka, tapi keadaan itu berubah setelah salah seorang dari mereka mendapati telepon bahwa Cooper dan KKI telah meninggal. Singkat cerita, Kylie di sini menjelaskan sejelas-jelasnya kepada mereka. Di samping itu, Brad selaku pelaku utama hanya diberikan tamparan oleh ayahnya saja. Talk to me like that, you little bastard. Kylie kemudian dibawa ke kamar mandi oleh 3 orang pria, dan entah bagaimana nasib selanjutnya karena film ini tidak menjelaskannya.